Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Desy Anggraini dengan NIM C1C022082 dari program studi akuntansi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 mata kuliah perpajakan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIQNR. Langsung saja, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap. Dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21, pemberi kerja harus memperhatikan jenis apa saja yang harus dipotong pajak penghasilan pasal 21, dan pemberi kerja harus melakukan pengelompokan penghasilan tersebut dengan benar. Lalu, penghasilan yang masuk dalam objek pajak penghasilan pasal 21 yaitu yang pertama penghasilan teratur, yang mana terbagi menjadi 3, yaitu gaji, tunjangan, dan asuransi. Yang kedua, penghasilan tidak teratur, terbagi menjadi 3, yaitu bonus THR, penghasilan tidak teratur lainnya. Dan yang terakhir, pengurangan penghasilan dalam pajak penghasilan pasal 21 terbagi menjadi 4. Yang pertama, biaya jabatan. Yang kedua, biaya iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua atau JHT. Yang ketiga, asuransi lainnya. Dan yang terakhir, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap, yaitu metode yang digunakan perusahaan dalam melakukan sistem perpajakan dalam pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu metode net atau dipotong dari gaji karyawan. Yang kedua, metode gross, yaitu ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. Dan yang terakhir, metode gross up atau ditunjang oleh perusahaan atau pemberi kerja. Selanjutnya, contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji bulanan, gaji mingguan, bonus, dan rapel. Kasus pertama yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji bulanan. Bapak Budi bekerja di PTA sebagai pegawai tetap. Beliau mendapatkan gaji pokok sebesar 5 juta per bulan, dengan tunjangan transportasi dan makan 1 juta. Beliau belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan berapa pajak penghasilan 21 Bapak Budi pada bulan Januari. Langsung saja ke penyelesaian. Gaji pokok yang diterima Bapak Budi dalam 1 bulan, yaitu sebesar 5 juta. Ditambah dengan tunjangannya sebesar 1 juta, maka penghasilan bruto Bapak Budi sebesar 6 juta. Dikurangi dengan biaya jabatan dengan tarif 5%, karena penghasilan bruto Bapak Budi 6 juta merupakan kurang dari 50 juta, maka biaya jabatan Pak Budi dikenakan tarif sebesar 5%. 5% dikali 6 juta sama dengan 300 ribu. 6 juta dikurangi 300 ribu sama dengan 5.700.000 yang merupakan penghasilan bersih Bapak Budi selama 1 bulan. Lalu, kita akan mencari penghasilan bersih Bapak Budi selama 1 tahun dengan cara 5.700.000 dikali 12 atau 12 bulan dalam 1 tahun, yaitu 68.400.000 dikurangi dengan PTKP Bapak Budi. Bapak Budi merupakan belum berkeluarga, lalu dikenakan PTKP wajib pajak diri sendiri sebesar 54 juta. 68 juta dikurangi 68.400.000 dikurangi 54 juta sama dengan 14.400.000 yang merupakan penghasilan kena pajak setahun. PPh terutang dalam setahun Bapak Budi merupakan 720 dari 5% dikali 14.400.000. Lalu kita mencari pajak penghasilan yang dikenakan Bapak Budi dalam 1 bulan, yaitu 720.000 dibagi 12 bulan. Maka hasilnya 60.000. Jadi pajak penghasilan yang dikenakan kepada Bapak Budi pada bulan Januari yaitu sebesar 60.000. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji mingguan. Kasus yang kedua. Mentari belum menikah. Pada tahun 2020 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Kutu. Mentari menerima gaji sebesar 1.500.000 per minggu. Besarnya pajak penghasilan 21 seminggu bila minggu pertama bulan Agustus 2020 tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah, langsung kita masuk ke penyelesaian. Nah teman-teman, tadi Mentari menerima gaji sebesar 1.500.000 per minggu. Maka kita harus mencari gaji Mentari selama 1 bulan. Dengan cara 4 minggu dikali 1.500.000 yaitu 6 juta. Dan dikurangi dengan biaya jabatan. Penghasilan Mentari dalam sebulan tadi kurang dari 50 juta. Maka Mentari dikenakan tarif sebesar 5%. 5% dikurangi 6 juta yaitu 300.000. Lalu 6 juta dikurangi 300.000 sama dengan 5.700.000 yang merupakan penghasilan bersih dalam sebulan.
Selanjutnya teman-teman, kita harus mencari penghasilan bersih mentari dalam setahun, yaitu 5.700.000 tadi yang merupakan penghasilan mentari dalam 1 bulan dikali 12 bulan, yaitu 68.400.000. Dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dalam setahun. Karena mentari belum menikah, maka mentari dikenakan wajib pajak untuk diri sendiri, yaitu sebesar 58 juta. 68.400.000 dikurangi 54 juta sama dengan 14.400.000. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 21, 5% dikali 14.400.000 tadi sama dengan 720. Selanjutnya kita mencari pajak penghasilan untuk 1 bulan baru untuk 1 minggu. 720 dibagi 12 yaitu 60.000. Nah, 60.000 dibagi 4. 60.000 dibagi 4 maksudnya 4 minggu yaitu 15.000. Jadi, pajak penghasilan pasal 21 minggu pertama bulan Agustus mentari yaitu 15.000. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji, bonus, dan rapel. Kasus yang ketiga. Bapak Joni bekerja di PTB. Beliau mendapatkan gaji sebesar 10 juta per bulan dengan tunjangan transportasi dan makan total 5 juta. Pada bulan Desember, beliau mendapatkan THR 10 juta dan bonus 20 juta. Perusahaan memberikan tunjangan asuransi JKK sebesar 0,24% dan JKM sebesar 0,3%. Beliau berkeluarga dan memiliki 1 anak. Berapa pajak penghasilan 21 Bapak Joni pada bulan Juli? Langsung saja ke penyelesaiannya. Gaji pokok yang diterima Bapak Joni tadi 10 juta ditambah tunjangan sebesar 5 juta dan ditambah asuransi JKK sebesar 0,24 dikali 10 juta yaitu 24.000 dan asuransi JKM sebesar 0,3% dikali 10 juta yaitu 30.000. Maka hasilnya 15.054.000 yang merupakan penghasilan teratur dalam sebulan. Lalu kita mencari penghasilan bersih dalam setahun. 54.000 tadi dikali 12 juta yang hasilnya 180.648.000. Lalu kita jumlahkan dengan penghasilan tidak teratur yang THR bulan Desember tadi 10 juta dan bonus 20 juta. Maka hasilnya 210.648.000 merupakan penghasilan bruto dalam setahun. 210.648.000 tadi dikurangi dengan biaya jabatan Bapak Joni. Karena penghasilan Bapak Joni dalam sebulan tidak sampai 50 juta, maka Bapak Joni dikenakan tarif sebesar 5%. 5% dikali 210.648.000 yaitu 6 juta. Jadi 210.648.000 dikurangi 6 juta, maka hasilnya 204.648.000 merupakan penghasilan bersih Bapak Joni dalam setahun. 204.648.000 dikurangi dengan PTKP Bapak Joni yang telah berkeluarga dan memiliki 1 anak yang dikenakan sebesar 63 juta. Jadi hasilnya 141.648.000 yang merupakan penghasilan kena pajak dalam setahun. Jadi pajak penghasilan terutang Pak Joni dalam setahun yaitu 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000 dan 15% dikali 91.648.000 yaitu 13.747.200. Totalnya 2.500.000 ditambah 13.747.200 yaitu 16.247.200. Jadi PPh pasal 21 bulan Juli Pak Joni yaitu 16.247.200 dibagi 12 bulan yaitu hasilnya 1.353.933 yang merupakan pajak penghasilan Bapak Joni dalam bulan Juli. Terima kasih. Mungkin itulah yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.